Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Yuyan akhirnya membuktikan bahwa Xiaoyan adalah orang yang dicarinya. Yuyan tidak peduli dengan tempat dan siapapun yang memandang mereka. Saat ini, dia hanya ingin melampiaskan hasratnya dan menjadikan Xiaoyan sebagai mangsanya. Namun Xiaoyan mendapatkan celah dan berhasil melarikan diri, sehingga aksi saling kejar-kejaran pun terjadi. Dan pada akhirnya, Xiaoyan berhenti lalu berniat melawannya dengan bantuan roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Xiaoyan juga cukup bingung dengan jalan 6 keinginan yang dipahami Yuyan. Jalan 6 keinginan? Gumam Xiaoyan sambil memegang dagunya. Ini sebenarnya agak mirip dengan kekuatan 6 keinginan pagoda emas. Hanya saja keinginannya jelas berada pada level yang lebih tinggi. Walaupun demikian, aku tidak ingin kamu melakukannya dan kamu tidak bisa memaksaku. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan bertarung denganmu. Xiaoyan berkata dengan tegas dan sudah merasakan peningkatan kekuatannya saat ini. Kekuatan dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis mulai berlaku saat ini. Adapun paksaan yang dilakukan oleh Yuyan sebelumnya tidak bisa lagi menekan Xiaoyan. Dalam situasi ini, Xiaoyan sudah mengenakan armor, namun Yuyan masih telanjang. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan tubuh avatar ini, seolah-olah tubuhnya dianggap tidak penting. Bukankah tubuhku cukup sempurna? Aku sengaja memilih avatar ini setelah menyeleksi sekitar ribuan orang dan akhirnya mendapatkan tubuh menawan alami ini. Mari kita lihat apakah kamu dapat memenuhi keinginanku hari ini. Jika kamu bisa bertahan, maka ini adalah sebuah berkah bagimu. Namun jika kamu tidak bisa bertahan, maka itu merupakan berkah bagiku. Mari kita lihat siapa yang akan menang antara kamu dan aku. Setelah itu, kita akan tahu milik siapa avatar ini dan jangan menunggu. Yuyan berkata perlahan sambil memainkan jari-jari indahnya. Xiaoyan mulai mengerahkan kekuatannya, namun tiba-tiba cahaya merah jambu muncul di mata Xiaoyan. Kemudian sosok Xiaoyan dan Yuyan menghilang di udara dan memasuki alam Dewa Abadi milik Yuyan. Tentu saja ini bukan kabar baik bagi Xiaoyan, karena sekarang dia tidak memiliki alam Dewa Abadi untuk melawannya. Namun faktanya ini juga sebuah peluang bagi Xiaoyan. Dengan bantuan kekuatan keberuntungan yang diberikan oleh roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, apakah Xiaoyan dapat membentuk kembali alam Dewa Abadinya? Saat berikutnya, apa yang dilihat Xiaoyan di depan matanya adalah hamparan ilalang berwarna merah muda. Angin semilir terus berhembus sehingga Xiaoyan merasa hatinya bergetar. Api iblis di dalam tubuhnya juga melonjak dengan ganas dan sulit untuk ditekannya. Saat ini terlihat sosok wanita muncul di dalamnya. Sosok ini berada di ilalang merah muda dengan punggung menghadap Xiaoyan, dan dia mengenakan kain kasa semi tipis. Saat melihatnya dari samping, Xiaoyan merasakan seolah-olah ada musim semi yang beriak di mata indahnya. Sepertinya godaan semacam ini membuat Xiaoyan sulit mengendalikan hatinya. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan bergegas menuju bayangan indah itu. Tetapi saat berada di udara, Xiaoyan langsung menggigit ujung lidahnya
Kemudian kesadarannya untuk sementara pulih kembali. Namun pada saat ini tubuhnya tiba-tiba mandek dan sosok wanita itu perlahan mengangkat lengan putih rampingnya. Dia mulai menggerakkan tubuhnya seolah-olah memamerkan pesonanya secara sembarangan. Kain putih yang melilit pada tubuhnya membuat sosok cantik itu terlihat semakin menarik. Sebenarnya Xiaoyan sangat lemah jika menyangkut perasaan, karena setelah menjadi dewa, Xiaoyan tidak pernah membunuh perasaan cinta. Dia juga sangat menghargai cinta dan keadilan. Ini juga menjadi caranya berkultivasi. Saat ini Xiaoyan terus memikirkan pakaian wanita itu yang tampak seperti tertiup angin musim semi. Bukankah kamu benar-benar menginginkannya? Tiba-tiba suara seperti lonceng perak terdengar di telinga Xiaoyan. Saat dia bereaksi, lengan kurus itu sudah terangkat dan memeluk lehernya. Aromanya yang harum memenuhi hidungnya dan mata Xiaoyan menjadi kabur. Tampaknya Xiaoyan telah terpengaruh saat perasaan lembut seperti awan menempel di tubuhnya. Namun sosok Xiaoyan segera melangkah mundur dan kemudian mengambil tindakan tegas terhadapnya. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan besar terbentuk yang berisi kekuatan dewa asli dan jatuh dengan satu tembakan. Namun saat telapak tangan raksasa itu akan jatuh, sosok cantik di bawah telapak tangan raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya sehingga wajahnya yang menakjubkan muncul di depan Xiaoyan. Walaupun penampilannya sangat mempesona dan tiada tara, namun Xiaoyan sama sekali tidak tergoda. Dalam hal hutang budi, hanya ada satu orang di dalam hatinya, dan itu membuatnya tidak akan melupakannya. Namun saat melihat wajahnya, ada sesuatu yang membingungkannya. Dia sama sekali tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun di dalam hatinya, Xiaoyan merasa sangat familiar dengan sosok wanita cantik ini. Yuan Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan dalam sekejap, dia menarik serangannya lalu dengan cepat mendekat. Dia sangat ingin melihat wajah cantik ini dengan jelas. Faktanya, jarak mereka sebenarnya jelas sangat dekat. Tetapi tidak peduli bagaimana Xiaoyan mencobanya, dia sama sekali tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kita sudah lama tidak bertemu, kan? Suara wanita itu bergema lagi. Bahkan bagi Xiaoyan, suaranya sama persis dengan permaisuri Chen Xianyuan. Saat ini Xiaoyan langsung terpesona dengan sosok cantik di depannya, dan dia merasa sosok ini adalah wanita yang selalu difikirkannya. Nama Chen Xianyuan telah menembus jauh ke dalam jiwanya, walaupun mereka sudah lama berpisah. Xiaoyan sangat merindukan permaisuri, dan ini mengingatkannya pada adegan saat tubuh permaisuri Chen Xianyuan menghilang, dan itu tepat di dalam pelukannya. Rasa sakit di dalam hatinya tidak bisa dilupakannya begitu saja, sehingga bagaimanapun situasinya, dia tetap tidak bisa menghilangkan semua kenangan ini. Yuan kenapa aku tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas? Gumam Xiaoyan pelan. Saat ini Xiaoyan memegangi pipinya dengan tangannya dan dia memperhatikan dengan sangat cermat. Dia jelas merasa bahwa wanita ini adalah Chen Xianyuan. Namun yang membuatnya sangat bingung adalah dia sama sekali tidak bisa mengingat wajahnya. Tentu saja hal ini sangat sulit diterimanya. Saat berikutnya, wanita cantik ini bersandar pada dada kokoh Xiaoyan dan keduanya jatuh ke dalam ilalang merah muda. Kemudian, bibir merahnya mencium Xiaoyan. Pada saat ini, tiba-tiba dalam pikiran Xiaoyan ada sebuah suara yang familiar terdengar. Xiaoyan, kamu bilang kamu akan mengingatku. Apakah kamu lupa? Suara ini meledak di benak Xiaoyan seperti guntur, dan matanya yang kabur akhirnya bisa melihat dengan jelas. Tubuh
Tubuhnya mulai bergetar dan dia segera menendang wanita cantik yang berbaring di atas tubuhnya. 4. Mulai sekarang kamu dan aku akan menjadi musuh. Kemarahan melonjak di mata Xiaoyan bersamaan dengan aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, Xiaoyan memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan normalnya dan tampak ada kegilaan di matanya. Sebenarnya, bukan Yuyan yang membuat Xiaoyan begitu marah, tetapi karena sekarang dia sangat yakin tidak dapat mengingat penampilan permaisuri. Dan saat suara ini terdengar, Xiaoyan sepertinya memahami sesuatu. Namun, ada tatapan keengganan di matanya. Jadi begitu, itu sebenarnya dia. Pada saat ini Xiaoyan akhirnya mengetahui mengapa ingatannya tentang permaisuri menghilang. Sebenarnya bukan Yuyan yang menyentuh ingatannya, melainkan jalan keinginan yang dia kembangkan. Yuyan juga sebenarnya ingin memikat Xiaoyan dengan fantasi, tetapi suara tadi langsung menyadarkannya. Xiaoyan baru saja mengerti dan sebenarnya permaisuri Chen Xianyuan telah memadukan jiwa terakhirnya ke dalam jiwanya, sehingga dapat membuat ingatannya menghilang dan sekarang dia menyadari hanya permaisuri yang bisa melakukannya. Xiaoyan, kamu harus selalu mengingatku. Kalimat ini sebenarnya kebohongan yang diucapkan permaisuri kepadanya. Bagaimanapun dia tahu jika Xiaoyan benar-benar sedang jatuh cinta, maka itu akan menjadi belenggu di dalam hatinya. Tentu saja belenggu yang diakibatkannya akan menimbulkan masalah sebab dan akibat yang menyebabkan keberuntungan Xiaoyan akan rusak. Terlebih lagi dalam banyak hal. Karena Xiaoyan akan membuat pilihan yang berbeda sehingga mengubah jalan yang seharusnya terjadi. Sebenarnya permaisuri juga memiliki perasaan terhadap Xiaoyan. Jadi ketika kalimat ini diucapkannya, dia sudah tahu Xiaoyan harus melupakannya. Sebelum Xiaoyan bisa melanjutkan hidupnya, maka menghilangkan ingatannya adalah bantuan terakhir yang bisa dilakukan oleh permaisuri. Aku tidak menyangka akan tertipu olehmu dari awal sampai akhir. Tetapi aku tidak takut dengan hubungan ini. Aku tidak ingin melupakannya. Sepanjang hidupku, kamu akan selalu ada di dalam hatiku. Mulai sekarang, kamu bisa membuatku melupakan penampilanmu dan melupakan semua kenangan antara kita berdua di alam Suanyin. Tetapi, nama Chen Xianyuan akan selalu kuingat. Xiaoyan mengulurkan jarinya. Dia langsung merobek daging di lengannya. Kemudian dia mengukir nama itu di tulangnya dengan kukunya. Chen Xianyuan, aku tidak akan melakukan apa yang kamu inginkan, dan aku akan selalu mengingatmu. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.